kebakaran hebat yang melalap Pasar Gembrong, Jakarta Timur Minggu malam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi kejadian pada Senin. Anies menjamin akan memberikan bantuan kepada warga maupun pedagang yang menjadi korban kebakaran tersebut. Beralih ke dua informasi mudik terbaru pemirsa, dari Bandung, Jawa Barat, ditargetkan sebanyak 700.000 orang akan melakukan perjalanan mudik dan balik menggunakan kereta api yang berhenti di stasiun Bandung. Wali Kota Yana Mulyana menyebut segala fasilitas transportasi telah siap. Nah, sementara bagi Anda yang mudik melalui jalur tol Cikampek, di rest area kilometer 57 disediakan fasilitas perpanjangan SIM. Hal ini akan mempermudah pemudik, namun Anda tetap harus mempersiapkan dokumen-dokumen penting yang diperlukan. Pemirsa, berikut tayangan selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau sisa-sisa kebakaran yang terjadi di Pasar Gembrong Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 25 April. Dalam kesempatan itu, Anies berbincang dan menyapa warga sekitar yang terdampak amukan si jago merah yang terjadi pada Minggu malam. Anies Baswedan menjanjikan untuk memberikan bantuan modal usaha agar para pedagang bisa memulai kembali aktivitas di Pasar Gembrong serta menyiapkan sebanyak 40 kios baru. Jadi kami di Pemprov DKI Jakarta tidak akan membiarkan warga sendirian dalam menghadapi musibah ini. Kami akan dampingi, kami akan bantu, dan kami akan pastikan semua dukungan yang diperlukan bisa diberikan. Kemudian kepada para pedagang yang ada di sekitar sini, karena ini kawasan Pasar Gembrong, mereka disiapkan tempat berjualan di kawasan pasar. Tidak jauh dari sini sudah ada 40 kios. Dari insiden kebakaran yang membutuhkan waktu pemadaman selama 13 jam tersebut, setidaknya 400 bangunan yang ludes terbakar di area 1.200 meter persegi. Sekalipun dilaporkan tidak ada korban luka dan korban jiwa, namun diperkirakan total kerugian dari kejadian tersebut mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmut Timothy, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wali Kota Bandung Yana Mulyana melakukan peninjauan ke Stasiun Bandung di Jalan Kebon Kawung Senin 25 April. Peninjauan dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan pelaksanaan pengaman arus mudik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2022. Selain melihat sarana penunjang dan layanan bagi para pemudik, Wali Kota juga memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai aturan. Menurut Yana, secara umum seluruh sarana transportasi, termasuk bandara dan terminal, siap melayani para pemudik. Khusus di stasiun, PT KAI Daob 2 Bandung telah melakukan berbagai transformasi hingga manajemen transportasi sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Kalau kita sih persiapkan terminal, stasiun, tadi juga Angkasa Pura, bandara juga ya kesiapannya semua udah siap. Kalaupun ada lebih cepat itu mungkin lebih terdistribusi penumpukan di H-1 atau 2 gitu ya. Semakin panjang ya lebih merata, mudah-mudahan kenyamanan lebih baik lah gitu. Sementara itu, PT KAI Daob 2 Bandung menargetkan sebanyak 700.000 pemudik melakukan perjalanan menggunakan kereta api di Stasiun Bandung pada Lebaran tahun ini. Saat ini seluruh tiket kereta di Stasiun Bandung dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur telah habis terjual hingga tanggal 1 Mei dengan rata-rata penumpang sebanyak 9.000 orang per hari. Target penumpang kami ya, yang sebesar kurang lebih 700 ribuan ya, itu bisa tercapai ya, mudah-mudahan ya, kita harapan begitu ya, karena antusias orang mudik sekarang sudah sangat bagus sekali. Kira-kira itu ya, semoga semuanya berjalan lancar dan sukses. Selain arus mudik Lebaran, PT KAI Daob 2 Bandung juga mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang pada arus balik mendatang. Peningkatan jumlah penumpang pada arus balik Lebaran diprediksi terjadi pada tanggal 8 Mei. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Dalam menghadapi operasi Ketupat Lodaya 2022, Polres Karawang menyiapkan pos pelayanan berupa perpanjangan SIM keliling yang terdapat di kilometer 57 Tol Cikampek, Jawa Barat. Pelayanan SIM keliling yang digelar sebagai wujud pelayanan dari pihak kepolisian untuk memenuhi kebutuhan para pemudik yang berkendara itu dapat terselenggara hingga H-1 Lebaran. Dan secara tentatif akan diperluas di sejumlah titik jalur mudik wilayah Karawang, bila mana animo pemudik secara masif memanfaatkan fasilitas tersebut. Adapun di hari pertama pelayanan SIM keliling pada Senin 25 April, terdapat 70 pemudik yang memanfaatkan perpanjangan SIM keliling tersebut, dengan memakan waktu selama lebih kurang 5 menit di luar antrean dan pemeriksaan kesehatan. SIM keliling ini tetap akan kami siapkan sampai dengan nanti H-1 Lebaran. Ini harapannya tadi itu Mbak, tadi seperti hari ini kan sudah ada masyarakat yang melakukan perpanjangan SIM ya, jadi itu akan kita lanjutkan. Kalau memang nanti kira-kira animonya banyak, kami akan bisa menambah beberapa titik yang memang tempat berkumpulnya masyarakat yang mudik. Kan dasarnya untuk perpanjang SIM kita lihat fisiknya secara umum dulu ya. Kita cek tekanan darah. Yang paling penting kan buta warnanya, Pak. Pelayanan SIM keliling yang terdapat di kilometer 57 Tol Cikampek ini mulai dibuka pada pukul 8.30 pagi hingga pukul 3 sore. Bagi para pemudik yang melintasi jalur bebas hambatan Cikampek dapat memanfaatkan fasilitas SIM keliling dengan syarat membawa dokumen pribadi seperti KTP dan SIM sebelumnya. Sedangkan persyaratan lain seperti surat kesehatan disediakan di lokasi dengan perincian biaya Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C dan Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, belum termasuk dengan biaya pemeriksaan kesehatan. Dari Cikampek, Jawa Barat, Nabila Karisti, Mustafar, Kantor Berita Antara, mewartakan. 3 kabar tadi menutup jumpa kita dalam Kilas Nusantara hari ini, Senin 25 April. Pantau terus informasi terbaru khususnya jelang Lebaran di kanal antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan Antara TV di saluran UCTV. Kilas Nusantara kembali lagi esok mulai pukul 9 pagi. Terima kasih dan selamat malam.